Ayo udah mulai ya. Nah, ini guys namanya indirect lighting. Nah, jadi lampunya nggak kelihatan dari sini guys, tapi ada cahayanya. Oh ini pohon asli guys, tapi ada di dalam gitu. Mantap sih. Nah kita kali ini ada di acara private event. Baca nih, private event hosted by Bristle Black. Dan kita diundang guys, Syupolis guys. Dan kalian tahu acaranya ada di mana? Di bar kotak. Lihat. Jadi di dalam barnya ini kotak, gitu. Kotak. Nah itu udah mulai acaranya. Kita coba masuk ke dalam yuk. Gaskan. Nah, ya. Bar kotak. Oh. Nice. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, udah. Renovator Cream ini sebenarnya bagus banget untuk menutrisi sepatu kulit kalian, boots kalian. Kalian bisa lihat setelah masuk bisa langsung lihat barnya. Barnya ini gokil sih, bro. Dan ini banyak banget variasi-variasi koktail dan mocktail ya. Benar. Tapi untungnya ada versi mineralnya aja dan ochanya aja, dan saya pesannya gitu. Karena rada takut gitu guys. Lihat ada Bang Dimas. Udah langsung mulai dong. Gokil Mas. Gokil Mas Dimas. Oh ya guys, ini tuh artikel dari Bristle Black, yaitu engineering boots yang type 1. Ini artikel pertama engineering boots dari Bristle Black, bro. Makan dulu guys, capek. Mumpung ada sushi salmon guys, makan gratis. Ya teman-teman, sebelum kita coba buka bareng-bareng ya. Buka. 1, 2, 3. Oke, jadi inilah engineer terbaru dari Bristle Black. Kita ada 2 las di sini, sulas batu. Ini juga sulas batu kan? Tapi ini sulas batu kita bilangnya V2 itu mesin keduanya. Terus ini sulas kapak, kita bilangnya sulas kapak V2 atau V2. Ini artikel barunya dari Bristle Black guys. Bukan yang ini, yang itu. Nah ini artikel barunya dari Bristle Black. Jenisnya itu engineering boots. Nama artikelnya itu The Keeper. Dan ini adalah yang type 3-nya bro. Type 3, dan perubahannya itu ada banyak. Tadi itu dijelasin sedikit, yaitu di bagian sebutannya apa ya, kayak upper lah kita bilangnya lah. Uppernya ini ada beberapa detail tambahan dan disesuaikan juga. Terus shoeless-nya juga ini upgrade. Ini tuh pakai shoeless kapak dari Bristle Black. Yang sebelumnya itu yang di engineering type 2-nya itu pakai kapak V1, sekarang V2-nya. Dan ada juga yang shoeless batu V2-nya juga. Jadi dari segi shoeless ini sedikit berubah, ada improvisasi untuk menyesuaikan sama bentuk kaki orang-orang kayak gitu. Solnya pakai Dr. Sol bro. No. Bisa dibilang Dr. Sol ini menurut gua pribadi ya, Dr. Sol itu the bestnya di sepatu-sepatu boots gitu ya. Walaupun top tiernya untuk sepatu performance itu ada Vibram, tapi di boots Dr. Sol ini yang terbaik, salah satu yang terbaik guys. Si yang shoeless kapak V2 ini, uppernya ini dari Black Flower Marble Guidi and Roslyn Italy bro. Uppernya aja harus impor, gokil. Terus yang shoeless batu V2 ini dari Black Dawson SB Foot Tannery USA. Gua nggak cuma ngebahas soal artikelnya aja yang terbaru sama private eventnya ini, tapi gue juga bakal wawancara beberapa orang di sini. Jadi let's go, kita wawancara satu-satu. Halo Mas, boleh kenal dulu namanya siapa? Halo, dengan Bangkit. Oke, Mas Bangkit ya. Yes. Oke.
Sebelum gua tanya-tanya nih Mas, gua tuh kenal Bristleback itu karena kita tuh lagi ada sebuah campaign tentang mengangkat boots maker dan terutama shoe maker yang ada di Indonesia. Yes. Nah, Bristleback ini salah satunya dan kita udah pernah podcast langsung dengan ownernya itu Mas Adi. Dan Mas Bangkit ini bisa kenal Bristleback itu kayak gimana sih? Oke. Awalnya tuh kenal Bristleback justru dari ownernya. Dari Mas Adi awalnya, kita sebelum ke Mas Adi kita sempat main di tokonya waktu itu ada di Jakarta. Sempat ada tokonya di Jakarta. Dulu namanya bukan Bristleback. Dulu sebelumnya belum ada nama Bristleback. Terus setelah itu kita sering ketemu, ngobrol, ngopi-ngopi. Akhirnya kenal sama Mas Adi dan teman-teman lainnya kayak gitu. Gimana pendapat Mas Bangkit terkait private event dari Bristleback ini? Jujur eventnya mewah sih. Jadi gue awalnya nggak expect kalau misalnya Boots eventnya tuh bisa sekeren ini. Yang kita kenal Boots itu raw, tapi sekarang ini dibungkusnya bisa lebih eksklusif dan ya next level lah bisa gue bilang untuk si Bristleback ini. Gue seneng dengan adanya Bristleback, makin lama makin berkembang dan industrinya apalagi boots sekarang makin keren lah ya. Pendapat dari Mas Bangkit gimana soal artikel baru dari Bristleback ini, yaitu Engineer Type 3-nya? Oke. Engineer Type 3 ini gue lihat dari perkembangannya dari 1, kedua sampai ketiga. Terus terang yang ketiga ini lebih bisa dibilang lebih keren lah, sama yang kedua sama yang ketiga sekarang bisa lebih dari segi konstruksi dan yang lain improve banget. Dan jujur kalau dengan budget tersebut worth it banget, lo harus punya sih. Jadi kayak apalagi buat laki-laki kayak wajib dalam hidup lo, kayak lo harus punya satu boots, salah satunya mungkin engineer lo harus punya sih. Oh iya. Iya. Apalagi lo yang suka naik motor ataupun lo kerja di ya pekerja keras gitu, lo harus punya boot sih. Dan Bristleback cocok sih. Nah, pekerja keras tuh maksudnya konten kreator juga kan? Iya. Semuanya, yang penting halal. Yang penting halal, oke. Dari kedua artikel ini kan ada shoeless batu dan shoeless kapak ya? Iya. Kalau disuruh pilih nih Mas Bangkit, pilih yang mana? Gue suka shoeless batu. Kenapa suka shoeless batu? Pertama dari shape-nya, dari look-nya, sebenarnya shape-nya sama, tapi dari look-nya lebih eye-catching ya. Jadi kayak lu ngelihat pertama kali, wah anjir keren. Jadi first impression-nya sih, gue ngelihat itu, apalagi ngelihat detailnya itu jauh lebih menarik mata gue untuk, wah ini pilihan gue nih. Wah. Gitu. Iya, closing statement untuk orang-orang yang baru mulai kenal sepatu kulit. Oke. Ada nggak? Kalau dari gue, jangan gengsi, beli yang lo mampu aja, nggak usah harus brand luar. Dimulai dari brand lokal juga udah bagus-bagus banget sekarang. Bisa nabung step by step, jadi beli yang sesuai dengan kantong lo, jangan maksain, apalagi pakai pay later. Jadi so far dimulai dulu dari yang lo punya sesuai budget. Jadi step by step sambil lo nambah knowledge tentang si boots, makin deep lo akan suka yang mana, itu baru lo beli untuk bisa jadi achievement lo. Mantap. Sip. Sip. Terima kasih Mas Bangkit. Terima kasih banyak. Hey man, what's your name? Hi, my name's Florian. Okay, where do you come from? I'm from Germany, from Berlin. Alright then, Flo, what do you think about Indonesian bootmaker? Well, I mean, I have to say, I ran across bristleback boots about 1 year ago, and I was just Okay. amazed by the design, the level of quality. And by coincidence, I was actually on a business trip in Indonesia. Okay. And I had a chance to go to Bandung to see the workshop Okay. and meet Adi, and it was just love at first sight. I do recall before you said that his boots very comfortable since day one. Is that true? Yeah, it's true. I mean, I've been collecting boots from many different brands, and you know, usually when you buy Yeah. leather boots,
you have like a phase of 1 or 2 weeks that you need to, walk them in. With bristleback boots, like day one, they were just perfect, like walking on clouds. Walking on clouds is very very comfortable. Yeah, I do agree with you, right? And then you also tell me something about the design. Indonesian brand has something unique about their design. This is something that I've been, traveling and working and also living in Indonesia for a while. And one thing I really noticed is that the level of design in Indonesia is extremely high. It's very fascinating because you see a lot in the tradition, like traditional batik styles, etc., etc. So there is a long tradition of design. Yeah. But it's also it's not static. It's translated into Like modern. like for example these shoes, boots, etc., etc. So like in general, I would say the fashion industry in Indonesia is a well-kept secret, and it shouldn't be a secret because it's just so amazing. Yeah. I think that's for today, Flo. Thank you very much for this Thank you, my opportunity. friend. Take care. Dengan Bang siapa? Januar Dwi Juang. Januar Dwi Juang. Oke. Terima Panggilannya? kasih Supoles ya. Panggilannya berarti siapa? Aang. Oke, Mas Aang. Mas Bang Ang. Mas dong, orang Jawa. Orang Jawa, Mas. Iya. Nah, gue mau tanya di sini, gimana tanggapan Mas Aang terkait event dari Bristleback ini? Mas Adi keren banget ya bikin event seperti ini ya. Bro, private lagi. Private memang ini salah satu bentuk Bristleback. Dia mengapresiasi teman-teman Bristle dari awal, terus customer Bristleback juga. Bristleback sampai di titik ini kan tidak luput dari dukungan dari teman-teman juga. Siap. Waktu pertama kenal tuh gimana? Kenal Bristleback? Bristleback itu tahun 2018 saya kenalnya dari ownernya dulu sebelum tahu brandnya. Langsung ke owner? Ya, ownernya itu memang teman saya kebetulan. Terus di tahun 2020 Bristleback itu dia bikin engineer yang bikin saya tertarik. Dari situ saya makin mendalami sepatu boots. Oke, sip. Nah, Mas Aang kan di sini menjuarai acara Thunderdome tahun 2024-2025. Iya, Betul? benar sekali. Dengan sepatu dari Bristleback kan. Iya. Nah, gimana tanggapan dan ceritanya itu gimana? Alhamdulillah banget ya bisa menang setelah bertahun-tahun saya ikut dari pertama, kedua, terus ketiga keempat saya ikut lagi. Sekarang pas lagi keempat. Season keempat Thunderdome itu saya juara pertama. Ya itu nggak luput dari konsistensi sih. Iya. Terus pakai sepatu boot di habitatnya yang benar. Kan ada kalanya teman-teman tuh pakai sepatu boot cuman sekedar buat gaya-gayaan aja. Tapi kalau sepatu boots yang saya pakai emang bener-bener buat bekerja di lapangan. Kehujanan ya kehujanan, kepanasan ya kepanasan. Oh, emang ada yang pakai sepatu boot pas hujan dilepas? Itu sih jadi jadi ya untuk teman-teman yang kalau di saat pakai sepatu boot hujan disitulah fungsinya sepatu boot yang sebenarnya. Please jangan dilepas, jangan pakai sendal. Iya. Karena sepatu boot bisa dibeli di toko, tapi kalau kaki nggak ada yang jual. Nah, itu dia. Kaki ada yang jual, kaki robot adanya. Betul. Nah, dari artikel 2 ini nih, yang engineering boot type 3 yang kapak sama yang batu. Iya. Menurut Mas Aang gimana? Jadi saya karena kebetulan teman Mas Hadi sudah lama, Ya. dia R&D sepatu boot sangat lama banget, terhitung dari Type 1 tahun 2020, terus Type 2 dari 2021 sampai sekarang dia baru merilis Type 3 ya. Dimana Type 3 ini penyempurnaan dari Type 1 dan Type 2. Bukan Type 1 sama Type 2 itu jelek ya, cuman ya karena ingin disempurnakan kebutuhan pasar, terus pengen coba di lini yang baru. Kalau yang dulu Type 1 sama Type 2 itu lebih ke arah lancip, terus pendek ya untuk toe-nya. Nah sekarang di Type 3 ini lebih ke arah lebih tinggi, terus ak supportnya boleh saya ambil ya? Silakan. Jadi untuk Type 3 ini lebih condong bagian ak supportnya dia lebih tinggi. Lebih tinggi. Oke. Terus untuk Type 3 yang sulas batu ini lebih bulky dari sininya. Lebih bulky. Penyempurnaan sama di bagian strapnya lebih ke atas biar lebih memeluk kaki. Oke. Jadi bukan memeluk instep tapi memeluk bagian kaki. Oke. Ankle lebih tepatnya ya. Ankle ya.
Berarti ini adalah bentuk improvisasi dari Type 1 dan Type 2-nya ya. Benar sekali. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Iya. Kalau disuruh pilih nih, Mas Aang, antara sulas batu sama sulas kapak, pilih yang mana? Saya lebih suka sulas batu. Kenapa? Karena tone-nya yang bulky itu buat bekerja emang enak ya, buat motoran, buat kita congkel persneleng. Iya. Terus ada sedikit lebih rumit dengan ke kontur kaki saya. Jadi lebih banyak ini ya. Lebih bisa gerak. ya. Iya. Itu karena selera aja sih, karena bentuk anatomi kaki aja Oke. disesuai. Jadi yang selanjutnya dari Type 3 yang sulas batu ini berbeda dengan sulas yang satunya lagi. Yang kapak Type 3 sulas batu ini pakai kulit dari Black Dawson. Black Dawson itu tannery-nya dari SB Food Tannery. Coba Supolis, SB Food Tannery itu SB kulit Food. dari mana? Tannery dari mana? Setahu saya dari nama SB itu kayaknya USA deh. Wah kan benar. Soalnya di Naikidang ada Naikidang SB. Itu dari Amerika. Ya. Kalau yang satunya? Kalau yang ini dari Guidi. Guidi. Tannery-nya dari Guidi, sedangkan yang Type 3 yang dari batu ini dari SB Food Tannery. Wow, dan mahalnya sangat dan harganya sangat mahal. Sesuai lah sama kualitasnya betul. Sip. Ada nggak closing statement buat orang-orang yang baru mulai sepatu kulit atau sepatu boot? Disesuaikan dengan budget. Oh iya, benar. Kalau hujan dipakai, Kalau hujan dipakai, Hah? kalau kepanasan tetap dipakai. Oh kepanasan tetap pakai. Dipakai. Mantap. Sip, terima kasih Mas Aang. Nanti kita wawancara lagi. Makasih Supolis. Siap. Nah, kita terakhir wawancara dengan tuan rumahnya, guys. Nah, tuan rumah dari acara private event Boot Chamber oleh Bristle Black, guys, yaitu Mas Adi. Oke, Mas Adi. Nah, aku bakal nanya beberapa pertanyaan Mas Adi. Yang pertama itu, apa alasan Mas Adi untuk bikin acara seperti ini? Yang pertama itu sebenarnya nggak sengaja sih. Nggak sengaja ya? Jadi intinya awalnya kita, kalau saya pribadi dari Bristle Black kan suka kumpul-kumpul sama teman-teman. Oke. Datang ke Jakarta ngabarin, kita ketemu yuk sesama yang pakai Bristle Black, Iya. ngopi-ngopi aja. Awalnya kayak gitu. Oh iya. Cuma kesini pas tahun ini saya kepikiran, kenapa nggak dibikin lebih proper aja. Wah. Kan yang biasanya tadi lebih casual, kita nongkrong-nongkrong bareng. Ayo tuh kita coba bikin lebih proper lagi. Kita undang beberapa customer lagi yang tadinya cuma kenalan lewat WhatsApp, lewat IG. Akhirnya kita ajak ketemuan di sini. Alhamdulillah banyak yang datang. Terus ya kita kenalan, lumayan nambah teman. Keren banget sih acaranya, guys. Gila. Jadi intinya kita Bristle Black mencoba mengapresiasi para customer supaya Bristle Black juga nggak pingin sekedar jualan, tapi kita juga pengen ngebangun personal connection, relation sama customer ya. Menarik. Oke, Mas Adi. Pertanyaan yang kedua. Boots Chamber ini kedepannya bakal ada lagi dan kayak gimana kira-kira konsepnya? Kedepannya insya Allah pasti bakal ada lagi. Mantap. Cuma kita nggak tahu ya, kita akan bikinnya setahun sekali kah? Iya. Atau 2 tahun sekali kah? Karena di mimpi kita lumayan yang sangat besar, jadi berikutnya diharapkan bakal lebih baik, jauh lebih baik dari ini lagi. Mantap. Sip banget. Dan yang terakhir Mas Adi. Apa harapan Mas Adi untuk Bristle Black melalui artikel terbaru yang baru tadi dirilis ini? Oh, koreksi sedikit, jadi yang tadi itu bukan rilis. Bukan rilis ya? Bukan rilis, tapi first look. First look benar First look. sekali. Jadi kita ngasih privilege ke customer dan teman-teman dekat Bristle Black untuk melihat artikel terbaru kita lebih dulu. Itu dia. Sebelum kita officially rilis sebenarnya. Iya. Gitu. Harapannya dengan produk terbaru ini bisa jauh lebih diterima lagi sama para pecinta boots di Indonesia maupun di luar. Wow, begitu ya guys ya, menarik. Terakhir nih, ada artikel terbaru nggak kira-kira ke depannya? Yang bisa ditis? Ada, cuma belum bisa ditis. Aduh, saya sangat menunggu itu padahal. Oke, terima kasih Mas Adi. Sukses terus buat Bristle Black dan eventnya ini keren banget guys. Gitu sip.